aku buat cari rambut guna-gunanya Mas Andri. Aduh, aku cari di mana ya? Oh, situ kali ya. Astagfirullahaladzim, ternyata benar kata Pak Ustadz. Kalau Mas Andri ini guna-gunain aku sampai aku terikat sama dia. Ya Allah, Mas Andri jahat banget sih. Aku bakar rambut ini. Hei, berani banget lu. Astagfirullahaladzim Mas, ternyata benar ya Mas. Kamu ini benar guna-gunain aku dan semua kata ibu itu benar ya Mas. Kamu itu laki-laki jahat Mas. Terus kenapa, ha? Masalah kalau gue guna-gunain lu? Masalah, ha? Ya Allah Mas, sadar Mas, sadar. Kamu itu laki-laki otak setan. Kalau kamu nggak pakai guna-guna itu, nggak ada satupun perempuan di luaran sana yang mau sama kamu dan hidup kamu yang nggak jelas Mas. Lu kalau ngomong hati-hati ya. Gue ini masih suami lu, tau gak lu? Tia! Tia! Tolong! Tolong! Suami saya memukul saya, tolong! Ini apa-apaan? Kamu apaan sih sama istrinya kok galak gitu? Ini istri saya tau gak? Dia suka-suka saya. Peduli amat. Mas, ini suaminya jahat sama Tia. Mendingan kamu bawa kantor polisi aja deh. Loh, ini apa-apaan? Dia tuh jahat sama Tia. Kalian tuh salah sangka ini istri Udah gua. Tia, kamu mendingan kabur aja deh. Tia! Tia! Udah bawa kantor polisi dia. Tia! Mbak yang tenang ya Mbak. Tia, minum dulu nak. Makasih ya Bu. Kamu gak usah ketakutan kayak gitu. Dia gak akan datang lagi kok. Bu, bukan masalah dia yang datang ke sini, Bu. Bukan itu, tapi Tia takut kalau dia guna-gunain Tia lagi, Bu. Tia nggak mau banget balik lagi sama dia. Kami ada di sini bersamamu, nak. Kami akan jaga kamu. Iya, Mbak yang tenang ya. Warga juga udah bikin dia kapok. Dia juga pasti mikir kalau mau balik lagi ke sini. Makasih ya, Bu. Lala, 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 Ibu, Lala, Ibu tolong, Ibu, Lala, Ibu, Ibu jangan tinggalin Tia. Tia. Pak Ustadz, anak saya ini kena guna-guna laki-laki sampai dia menikah dengan laki-laki itu, Pak. Sekarang dia sudah sadar, tapi dia masih ketakutan akan terkena guna-guna lagi, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mohon tolong bantu mbak saya. Kasihan dia Pak, hidupnya nggak tenang. Oh ya, Tia sekarang ambil wudhu ya. Kamu minum dulu.
Air yang sudah dibacakan doa itu sebagai simbol kamu sudah dipagari. Insya Allah kamu akan terhindar dari hal-hal mistis. Setelah minum air ini, apa saya nggak akan diguna-guna lagi, Pak Ustadz? Kalau soal itu, Allah yang punya kuasa. Kamu sekarang intinya perbanyak berdoa dan berserah diri sama Allah ya. Dan kamu sering-sering ambil wudhu. Di saat hati kamu merasa tidak tenang, sholat 5 waktu juga jangan pernah kamu tinggalkan. Dan kalau ada waktu luang, kamu sempatkan untuk berzikir. Ya. Insya Allah, Pak Ustadz. Kami akan menjalankan semua yang Pak Ustadz bilang. Saya akan membimbing anak saya supaya tidak melupakan semuanya, Pak. Terima kasih, Pak Ustadz. Amin, sama-sama. Dari situ saya mulai dekat sama agama, alhamdulillah. Dari situ saya sadar ternyata memang segala sesuatu tanpa restu ibu itu nggak mungkin. Ya Allah, terima kasih sudah membuat hatiku tenang. Sekarang aku sudah tidak begitu takut lagi pada Mas Andri dan hal yang mungkin dia lakukan. Aku yakin Allah akan menjagaku. Amin. Kenapa, Tia? Kamu ketakutan lagi? Alhamdulillah udah lumayan lega, Bu. Mungkin karena Tia sekarang rajin sholat dan curhat sama Allah. Mungkin juga karena Tia sudah berpasrah sama Allah. Iya, Tia. Benar apa kata kamu. Segala pergumulan hidup, kalau kita sungguh-sungguh berdoa meminta pertolongan Allah, semuanya akan terasa ringan, Nak. Alhamdulillah ya Mbak. Sekarang aku udah seneng banget karena Mbak udah mulai senyum lagi. Kemarin kita sempet sedih, soalnya Mbak sedih. Sekarang Ibu bahagia, Nak. Kita semua bisa berkumpul di sini dan saling melindungi. Woi! Buka Tia! Masih, Mas? Ada apa sih? Sekarang kamu ikut aku pulang. Ayo kita pulang. Au, lepasin aku, Mas. Kali ini aku nggak mau tahu. Kamu akan ikut aku pulang. Ayo kita pulang. Lepasin, Ibu. Lepasin, Tia. Pergi kamu! Tia sudah bahagia. Jangan kamu siksa lagi anakku. Pergi kamu! Pergi! Pergi kamu! Enggak. Lepasin aku. Ya Allah, Ibu. Udah kita pulang. Lepasin aku, Enggak, Mas. enggak. Lepasin. Dengerin gue ya. Perempuan lemah kayak lu nggak akan pernah bisa ngelawan gue. Mendingan kita pulang sebelum lu atau ibu lu yang akan gue habisin. Paham? Bahkan di saat perang pun, wanita dikecualikan untuk disakiti. Ini Anda memperlakukan wanita yang pernah menjadi istri Anda seperti ini. Heh, lu siapa? Sok-sokan dateng. Anda tolong lepaskan dia. Lihat kan? Gue bisa ngapain aja. Lepasin! Ini istri saya! Dia yang salah, dia ikut campur. Bawa kantor polisi! Ayo! Ini istri saya, dia ikut campur. Dia ikut campur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. indah sekali.
Mas Fahri, alhamdulillah udah bangun. Saya panggilin dokter dulu ya. Gak usah. Harusnya aku gak usah ngomong ya. Aku masih pengen mendengar lantunan ayat suci yang kamu bacakan tadi. Indah banget. Oh ya, bagaimana dengan Andri? Mas Andri sudah dipenjarakan, Mas. Dia sangat marah sekali. Dan dia juga menceraikan aku, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya orang yang udah diselamatin sama Ustadz Fahri, Bu. Sampai Ustadz masuk rumah sakit. Oh, jadi gara-gara kamu anak saya sampai begini. Hah, hebat banget ya kamu. Ma, jangan nuduh dia. Kalau Mama tahu kisahnya dengan mantan suaminya, Mama pasti akan ngerti, Ma. Mantan suami? Maksud kamu mantan suami dia? Akhirnya menjadikan anak saya begini. Kamu ya kasih tahu sama mantan suami kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya penjarakan dia.